What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian pernah gak sih sebagai penjual online shop atau sebagai customer di online shop pernah berpikir bahwa kok ini kalau misalnya seller-seller atau penjual di online shop kalau lagi flash sale atau lagi kasih harga diskon itu bisa murah banget. Itu dari mana? Apakah emang barangnya murah dia dapatnya, atau mungkin kualitasnya jelek, atau mungkin gimana sih? Gue nggak ngerti kok bisa jualnya murah banget. Apalagi kalau kita penjual online shop ya, ngelihat seller-seller lain itu kalau bikin diskon itu bisa murahnya gila-gilaan. Kalau lagi flash sale juga bisa gila-gilaan. Itu gimana? Halo teman-teman, buat kalian yang nonton video ini, kalian sebagai customer, seller online shop, atau penjual online shop ya, itu pasti bertanya-tanya kan, kok kalau misalnya seller online shop itu kalau lagi flash sale atau lagi diskon itu bisa murah banget. Bahkan ada yang kayak lagi flash sale tuh jadi Rp1, atau mungkin lagi didiskonin, itu bisa murah banget. Bahkan lebih murah harga jualnya itu dibandingkan modal kita. Modal kita misalnya 10.000, dia jual bisa 8.000. Itu gimana caranya sih? Gua akan kasih tau kalian 4 rahasia kenapa seller tersebut itu bisa menjual harga lebih murah daripada kita. Atau kalau misalnya flash sale itu bisa murah banget, atau kalau lagi didiskonin itu bisa murah banget. At least kadang kan kita suka ngeliat kan, ada seller-seller membuat diskon itu lebih murah daripada harga market. Ya sedikit lah ya, misalnya kayak beda 1.000, 2.000, sampai 10.000. Itu masih wajar. Tapi kalau misalnya bedanya sampai 20.000, 30.000, itu udah nggak make sense sama sekali teman-teman. Itu harganya dapatnya berapa duit emang modalnya? Atau mungkin kayak yang jual Rp1, itu gue udah nggak ngerti lagi itu kenapa bisa sih. Nah teman-teman, gue akan kasih tau kalian 4 rahasia kenapa seller tersebut bisa membuat harga sebegitu murahnya. Yang pertama, kalau misalnya lagi flash sale atau diskon, atau lagi ikut campaign-campaign yang membuat harga diskon, itu biasanya seller-seller tersebut itu mendapatkan rebate, atau bukan rebate sih bilangnya, lebih tepatnya mendapatkan potongan harga tambahan dari marketplace itu sendiri. Contohnya kalian menjual produk A dengan harga 50.000, terus kalian diskoning jadi 48.000. Nanti si marketplace support misalnya jadi 44.000. Nah, dia tuh si seller tuh tidak menanggung diskonnya lagi. Dia hanya menanggung 2.000 aja tadi. Kan harga jual 50.000, dia diskonin 48.000, berarti dia diskonin 2.000. Nah, disupport lagi nih 4.000 atau mungkin 8.000 atau 10.000 dari marketplace. Nah, itu disupport oleh marketplace-nya. Si seller tersebut tidak nanggung. Biasanya seller-seller yang mendapatkan potongan tambahan ini dari marketplace itu adalah official store, teman-teman. Kenapa bisa jadi official store yang mendapatkan privilege seperti itu? Karena official store itu mendapatkan margin yang lebih besar. Margin potongannya itu lebih besar daripada regular store atau mungkin star seller di Shopee atau Tokped. Power Merchant Pro itu berbeda. Official store itu lebih mahal, teman-teman. Contohnya gue jualan, gue dapat margin, gue sebagai regular store dapat margin kayak 2% potongan untuk marketplace. Kalau official store itu bisa 3%, 4%, tergantung kategori. Kayak gitu, teman-teman. Jadi si official store ini mendapatkan fee atau potongan margin lebih besar daripada regular store, sehingga kalau misalnya lagi flash sale, marketplace itu bisa support kayak gitu. Yang kedua, seller tersebut menjual harga diskon lebih murah karena dia mengambil quantity yang lebih banyak, sehingga dia mendapatkan harga yang lebih murah. Mungkin dia mengambil kayak 1.000 piece, 2.000 piece, atau puluhan ribu pieces. Atau mungkin juga dia adalah distributor, atau mungkin dia adalah pabrik yang memproduksi produk tersebut, atau dia impor. Impor bisa lebih murah juga, teman-teman, karena kan ngambil dari luar dengan, ya gue nggak tahu lah, kayak mungkin materialnya lebih murah, atau mungkin dia mengambil kuantitas yang lebih banyak. Ya bisa jadi kayak gitu. Yang ketiga, ini yang nggak masuk akal, dimana seller tersebut itu bisa menjual tuh harganya di luar nalar kita, nggak masuk akal. Kayak misalnya jadi Rp1, atau mungkin harganya bisa jauh banget sama market. Market jual 50.000, dia bisa jual 40.000, sedangkan modal kita aja mungkin 47.000. Itu udah selisih 7.000. Itu dari mana? Dia ini memang rugi, teman-teman. Seller tersebut memang rugi, jual rugi. Mereka hanya mementingkan traffic. Jadi penjualannya ke mereka semua nih, customer-nya ke mereka semua, karena merasa oh ini murah banget, jadi trafficnya tinggi, penjualannya meningkat. Jadi ketika nanti kalau misalnya penjualannya udah banyak,
ketika customer mencari keyword produk tersebut, dia yang paling atas, dia yang paling top one di paling atas. Karena penjualannya yang paling banyak, karena waktu itu sempet jual murah banget. Dan sekarang ketika dia pasang di harga normal atau ikutin harga market, penjualannya ke dia semua. Kayak gitu, itu adalah trik. Cuman ya marketing fund kalian harus kuat sih, budget marketing, karena ruginya lumayan. Yang keempat, ini yang nggak banyak yang tahu, memanfaatkan cashback ekspedisi. Memanfaatkan cashback ekspedisi itu kayak gimana sih? Misalnya gue hanya mengambil margin 1000 atau mungkin 500 perak atau mungkin 2000, 3000, 4000, 5000, ya itu kecil lah ya ambil marginnya. Tapi gue memanfaatkan cashback ekspedisi, dimana karena semakin banyak paket yang gue kasih ke ekspedisi, ekspedisi itu kasih gue diskon, misalnya 10%, 15%, 20%. Itu lumayan banget teman-teman. Bayangin ya, gue akan kasih kalian perhitungannya kayak gimana. Nah teman-teman, ini gue kasih lihat kalian perhitungan cashback ekspedisi. Nah ini gue kasih lihat kalian perhitungan 1 kilo ya. Kalian lihat kalau misalnya paket kalian sehari 100, berarti per bulan 3000 paket, berarti sebulan kalian udah dapat 2,7 juta. Gimana kalau misalnya paket kalian sehari 500 kali per bulan 15.000, kalian udah dapat 13.500.000 kalau 1 kilo ya 9.000. Kan ada paket 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, bahkan 20 kilo. Bayangin nih teman-teman. Mungkin kalian bingung dengan poin yang ketiga tadi, dimana ngapain sih jual rugi? Emang lu jualan nggak mau untung apa? Well teman-teman, itu adalah salah satu strategi ketika kalian mempunyai budget marketing yang lumayan kuat. Itu mempermudah kalian untuk mendapatkan customer, dimana traffic kalian akan meningkat karena kalian jual murah, padahal rugi kaliannya, tapi penjualannya meningkat. Nanti ketika udah banyak, terus ada di top one, ya kalian normalin harganya, customer akan ke kalian semua, kayak gitu teman-teman. Jadi jual rugi lebih tepatnya adalah sedikit strategi ketika kalian mempunyai budget marketing yang kuat supaya penjualan kalian cepat meningkat, toko kalian juga cepat meningkat, kayak gitu. Kok lu tahu dari mana? Emangnya lu pernah melakukan hal tersebut? Pernah teman-teman, gue pernah melakukan hal tersebut, dimana gue jual rugi itu sampai rugi berapa juta gitu, gue lupa lah. Pernah juga berapa ratus ribu, pernah juga berapa puluh ribu. Waktu itu pernah paling tinggi gue jutaan, gue jual rugi. Hanya untuk apa? Hanya untuk gue mendapatkan traffic. Dan sampai sekarang, produk tersebut menjadi salah satu produk terlaris gue saat ini. Ketika gue udah normalin harganya, trafficnya ke gue semua. Kayak gitu teman-teman. Tapi gue tidak menyarankan ke kalian buat yang budget marketingnya tidak terlalu banyak, karena lumayan juga teman-teman. Nah beda cerita kalau flash sale teman-teman. Kalau flash sale kan ada jamnya tuh, ada batas waktunya, kayak misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, itu beda-beda. Nah kalau misalnya flash sale kan memang dibatasin waktunya. Kalau misalnya kalian punya budget marketing yang kuat, itu kan dibatasin juga. Pertama jamnya dibatasin, stoknya dibatasin, jadi kalian bisa kontrol lah budget marketing kalian, kayak gitu. Itu bedanya kalau flash sale. Cuman kayak yang kemarin gue lakuin itu, gue diskonin sendiri, gue nggak ikut flash sale, jadinya ya lumayan berkepanjangan itu. Stoknya ready terus, gue bikinnya sampai 300 piece, 400 piece, pernah waktu itu sampai 1000 piece, gue jual rugi. Terus gue diskonin, gue iklanin malahan. Jadi udah double tuh gue iklanin, gue keluar budget, terus gue jual rugi. Jadi wah kacau-kacau. Cuman ya itu adalah salah satu strategi sih teman-teman. Gue sangat tidak menyarankan buat kalian yang baru-baru memulai, apalagi yang baru memulai dropship atau jualan online, terus budgetnya masih pas-pasan, atau mungkin tidak terlalu mau ambil resiko untuk tidak melakukan hal ini. Karena hal ini dilakukan hanya untuk ketika kalian mempunyai budget marketing yang kuat dan ibaratnya kalian udah lumayan mengerti jualan online. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin pelajari dulu, jangan sampai kalian udah jual rugi malah boncos ketika kalian harganya normalin, nggak ada penjualan. Karena ada produk-produk tertentu juga teman-teman. Kalian harus lihat produknya juga. Nggak semua produk bisa diginiin teman-teman. Ada produk-produk yang memang bisa diginiin, ada juga yang enggak. Jadi jangan sampai salah. Teman-teman di sini gue mau kasih tau kalian juga, tidak semua informasi yang gue kasih tau kalian di sini kalian wajib untuk ikutin. Terserah kalian mau ikutin boleh, tidak juga nggak apa-apa. Atau dari keempat tips yang tadi gue sebutin, kalian mau lakuin salah satunya juga boleh, atau 2-3 tips yang tadi gue lakuin juga kalian boleh ikutin. Akan tetapi teman-teman, gue sekali lagi ingetin, buat tips yang nomor 3 untuk yang jual rugi, tidak semua produk bisa diginiin. Karena kalian harus tahu juga produk-produknya yang bisa diginiin tuh yang mana aja. Jangan sampai kalian udah jual rugi, malah ketika harganya kalian jadiin harga normal, itu tidak ada penjualan lagi. Itu akan sia-sia banget teman-teman. Udah kalian jual rugi, ya kalau misalnya kalian iklanin lah, itu udah double banget pengeluarannya. Tahu-tahu pas harganya dinormalin, itu malah nggak ada yang beli atau penjualannya malah biasa-biasa aja.
Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Tapi terserah kalian juga kalau misalnya mau testing, karena jujur kalian tidak akan pernah tahu kalau misalnya kalian tidak testing produk kalian sendiri. Jujur gue banyak banget testing produk, gue juga pernah rugi ketika gue diskonin terus harganya gue normalin malah penjualannya biasa aja. So gitu aja teman-teman, semoga video ini dapat membantu kalian dan gue berharap dengan video ini kalian lebih mengerti kenapa seller-seller tersebut itu bisa memberikan harga diskon yang gila-gilaan, terus gunanya apa sih, dan kenapa mereka bisa jual rugi. Padahal ya gimana teman-teman, itu adalah salah satu strategi, kayak gitulah intinya kayak gitu. Semoga menambah pengetahuan kalian dan Rio Gandhi peace out.